Halo, selamat datang di my YouTube channel Rato Teti 92. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan dengan Kananu Krai Malaka Vehan Part 3. Pada Kananu Krai Malaka Vehan Part 3 ini, saya akan melantunkan dan menjelaskan 5 Aikananu, yaitu yang pertama tentang seorang gadis yang sedang melewati depan seorang pemuda, kemudian si pemuda meminta untuk mengantar si gadis tersebut. Kemudian yang kedua itu nanti akan melantunkan atau pantun yang akan mengisahkan tentang seseorang yang menganggap suatu pekerjaan lebih penting dari yang lainnya sehingga pekerjaan yang lainnya itu ditinggalkan begitu saja. Dan yang ketiga itu merupakan karena itu sindiran kepada orang yang sombong, itu orang yang menyombongkan diri. Dan yang keempat adalah nasihat untuk tidak sombong atau nasihat supaya orang tidak berlaku sombong. Dan yang kelima itu tentang orang yang baik dengan siapa saja selalu aman kemanapun ia pergi. Itu 5 pantun inilah yang akan saya lantunkan dan saya jelaskan sepintas kepada kita semua yang mendengarnya. Oleh karena itu, terus ikuti video ini, jangan skip biar menjawab rasa penasaran Anda. Ayo, mari kita lihat pantun-pantun itu. Baik, yang pertama seperti yang saya katakan tadi, itu ditujukan kepada seorang gadis yang sedang lewat depan seorang pemuda. Kemudian si pemuda itu meminta mengantar si gadis tersebut. Itu dapat dilantunkan seperti ini. Atu makur weliman laku sesor. Sor lirik-lirik sia, lirik dur ini. Artinya secara harfiah diterjemahkan bahwa hendak menyeberang sungai Weliman, musang meraung. Raungannya merengek ingin mengikutimu. Artinya seperti yang tadi saya katakan bahwa artinya ditujukan kepada seorang gadis yang sedang lewat depan seorang pemuda dan kemudian si pemuda meminta mengantar si gadis tersebut. Orang dulu ketika pemuda zaman dulu itu kita lihat dari pantun ini, pemuda zaman dulu itu mereka ketika melihat gadis dan mereka merasa suka atau tertarik kemudian mau mengantarnya, maka mereka akan mengatakan bahwa atu makur weliman laku sesor sor lirik-lirik sia lirik tir ini. Itu yang dikatakan seperti itu. Berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita ketika ada gadis lewat atau ada perempuan yang lewat kemudian kita laki-laki tertarik, kita katakan, hai ade bisa antar kok. Itu zaman dulu sangat berbeda jauh dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu orang menggunakan pantun, tapi zaman sekarang ini kita langsung saja, langsung terbuka. Hai, ada yang bisa antar kok. Ketika dia terima maka langsung diantar, tapi ditolak ya kita biasa-biasa saja seperti itu ya. Kemudian yang kedua tentang yang kedua tadi tentang apa orang yang menganggap suatu pekerjaan lain itu lebih penting sehingga meninggalkan pekerjaan yang lainnya itu. Itu orang katakan begini. Amaki ikna kerek surat bambeda rona kokur tarutu surat soelerek. Artinya secara harfiah diterjemahkan bahwa Bapak Kiik menulis surat di atas meja, mendengar guntur menggalagar di langit surat itu dibuangnya. Artinya apa? Ditujukan kepada seseorang yang menganggap suatu pekerjaan lebih penting dari lainnya sehingga pekerjaan lainnya itu ditinggalkan begitu saja. Misalnya pantun ini akan ditujukan kepada orang yang misalnya seorang pelajar, dia memiliki hobinya itu adalah bermain bola kaki atau bermain bola voli atau bermain atau olahraga apapun ya, kita kasih contoh seperti itu. Dia sangat hobinya di situ, tetapi ada tugas yang lebih penting yaitu belajar dia, karena dia seorang pelajar, dia belajar untuk mengikuti atau menyelesaikan studinya. Oleh karena itu dia meninggalkan hobinya yang sesaat, hobinya itu yang paling penting.
kemudian dia mengikuti atau menyelesaikan dulu apa yang penting itu. Kira-kira saya menganalogikan atau memberikan contoh seperti itu. Itu seperti yang dikatakan tadi apa? Amaki ikna kerek surat bameda, rona kukur tarutu surat soilere. Itu ditujukan kepada seseorang yang menganggap suatu pekerjaan lebih penting dari yang lainnya, sehingga pekerjaan lainnya itu ditinggalkan begitu saja. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang seseorang yang sombong. Kemudian seseorang yang sombong karena memiliki kekayaan, memiliki harta, atau merasa diri paling hebat. Itu merupakan suatu kekuatan pada orang itu, tetapi juga menjadi kelemahan. Oleh karena itu orang akan menyindirnya itu, atau mengatakan bahwa mau mengatakan kepada orang itu seperti ini. But lili sesemo leten taruik anin luitai ida basanatun iha au kia kelaran. Artinya apa? Atau secara harfiah diterjemahkan bahwa kecapung-kecapung terbang tinggi di atas bukit, sejenis angin kencang menjatuhkannya dalam hutan bambu kerdil. Artinya seperti tadi dijelaskan atau dikatakan bahwa seseorang yang dipermalukan karena kesombongannya sendiri. Jadi orang yang sombong akan dipermalukan karena kesombongannya sendiri. Oleh karena itu pesan dalam pantun yang satu ini, tetaplah rendah hati sehingga kita tetap dihargai oleh orang lain. Tetap rendah hati. Itu seperti apa dikatakan tadi? Buat lili sesemo leten taruik anin luitai ida basanatun iha au kia kelaran. Itu ditujukan kepada atau mau dikatakan bahwa seseorang yang dipermalukan karena kesombongannya sendiri. Kemudian masih tentang kesombongan itu, bahwa sesuatu yang kita peroleh jangan dibanggakan berlebihan. Kita boleh bersyukur dan boleh bersenang-senang, tetapi jangan dibanggakan berlebihan, karena kita belum tahu jalan ke depannya seperti apa. Oleh karena itu orang akan katakan begini, aifunan fain moris kita lai mose saka aifunan loro nano. Secara harfiah diterjemahkan bahwa bunga yang baru tumbuh jangan disanjung dulu. Sanjungan itu akan mematikan kembali bunga itu. Nah, kiasan ini atau pantun ini mau menunjukkan bahwa, atau mau mengatakan bahwa kemenangan yang baru diperoleh jangan dibanggakan secara berlebihan. Apabila demikian, maka akan membawa malapetaka. Kasihan ya kalau orang yang dia baru memperoleh sesuatu yang berharga, misalnya baru selesai menyelesaikan studi, atau baru mendapatkan kekayaan, mendapatkan pekerjaan, lalu disombongkan atau disombongkan oleh keluarga atau apapun itu, sehingga hal itu bisa menjadi malapetaka bagi orang itu sendiri. Sehingga ini masih ada kaitan dengan satu kanandu atau satu pantun yang mengatakan bahwa omane la arai kita runtemi omane la alabor. Dia omane la arai kita runtemi omane la alabor. Jangan terus menerus membanggakan orang yang sedang berjuang. Itu pesan kepada keluarga, jangan terus-menerus membanggakan orang yang sedang berjuang, karena kita tidak tahu jalan ke depannya seperti apa. Oleh karena itu, pesan saya, tetaplah rendah hati, tetaplah memiliki hati yang baik kepada siapapun. Dan pada yang kelima, pantun yang kelima seperti yang tadi saya katakan di awal, bahwa itu mau mengiaskan atau mau mengisahkan atau mau dikiaskan kepada orang yang baik dan bijaksana. Biasanya pergi kemana saja itu selalu aman, tanpa masalah, tanpa beban, karena dia baik dengan semua orang, melihat semua orang menjadi sahabat, melihat semua orang menjadi keluarga. Oleh karena itu dia pergi kemana saja aman.
Nah, itu orang akan mengatakan begini. Dede baba nolia, tala nolia na lao dasin uan we hali to omaitian, nolia na man dasin uan we wiku to omaitian. Apa seperti apa saya ulangi? Dede baba nolia, tala nolia na lao dasin uan we hali to omaitian, nolia na man dasin uan we wiku to omaitian. Secara harfiah diterjemahkan bahwa tihar dan gong berbunyi sambil mengiring Raja Wehali telah tiba. Berbunyi sambil mengiring Raja Webiku telah tiba. Artinya, seseorang yang baik dan bijaksana biasanya pergi kemana saja selalu diterima dengan baik. Oleh karena itu, kepada semua yang mendengarnya melalui pantun ini, pesan yang disampaikan bahwa tetaplah rendah hati, tetaplah berbuat baik dengan siapapun, tetaplah membantu semua orang, tetaplah mencintai semua orang, dan menganggap semua itu menjadi sahabat dan menjadi keluarga, sehingga dimanapun kita berada, semua akan baik dengan kita dan kita pun aman. Oleh karena itu, saya mohon kepada semua untuk tetap dukung channel saya dengan cara subscribe, komen, like, share, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya sehingga setiap kali ada video yang diupload tidak ketinggalan. Tetaplah bersama saya di channel Ratu Titi 92 sehingga kita tetap mewariskan kananu-kananu kita, sehingga nyanyian Ilele, Tebe, Akabelu, Lakumerin, dan Tualegik tetap hidup karena kananu-kananu kita tetap simpan dalam hati dan sanubari kita. Oleh karena itu, pada akhirnya saya katakan, Amik minin banee rohan silao. Tetaplah di sini dan tetaplah nantikan video selanjutnya. Terima kasih untuk semuanya.